Timur Kapadze mengejutkan publik, disebut akan jalani wawancara dengan PSSI pekan depan, muncul sebagai kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Kata pengamat bola terkenal pekan depan akan bertemu dengan PSSI. Diinfo juga oleh Timur Kapadze, kita tunggu saja perjalanan indah ini. Simak kabar lengkapnya di video heboh kali ini. Nova Arianto ungkap informasi mengejutkan pekan depan akan ikut wawancarai calon pelatih timnas Indonesia bersama Dirtek. Isyaratkan nama Timur Kapadze masuk radar PSSI. Oh, benarkah? Kata Nova Arianto, semua akan indah pada waktunya, mohon ditunggu berita baiknya. Saya sebagai pribadi bangsa Indonesia ingin mencurahkan waktu dan hidup saya untuk timnas Indonesia. Saya juga berharap timnas Indonesia senior segera mendapatkan pengganti pelatih terbaik ke depannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timur Kapadze mengejutkan publik, disebut akan jalani wawancara dengan PSSI pekan depan, muncul sebagai kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Kata pengamat bola terkenal pekan depan akan bertemu dengan PSSI. Diinfo juga oleh Timur Kapadze, kita tunggu saja perjalanan indah ini. Simak kabar lengkapnya di video heboh kali ini. Dunia sepak bola nasional kembali digemparkan dengan kabar yang membuat banyak pendukung Garuda menoleh. Nama Timur Kapadze, pelatih yang pernah membawa Uzbekistan tampil konsisten dan agresif di level internasional, disebut tengah menjadi sorotan PSSI sebagai kandidat serius pelatih timnas Indonesia senior. Informasi ini mencuat setelah pengamat sepak bola nasional Effendi Ghazali menyebut bahwa Kapadze dijadwalkan akan melakukan wawancara resmi dengan PSSI pekan depan. Kabar ini langsung menyebar luas di berbagai platform digital. Warganet, jurnalis olahraga, analis sepak bola, hingga mantan pemain ikut menanggapi rumor tersebut dengan beragam reaksi. Ada yang kaget, ada yang antusias, dan ada pula yang langsung menyebut bahwa PSSI telah mengambil langkah tepat jika benar mempertimbangkan Kapadze sebagai pelatih kepala. Hingga berita ini berkembang, PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait jadwal wawancara tersebut. Namun derasnya arus pembahasan publik membuat kabar ini semakin sulit diabaikan. Nama Kapadze tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian dan menjadi topik hangat di lini masa. Profil Kapadze, arsitek muda berpengalaman dengan rekam jejak, meyakinkan Timur Kapadze dikenal sebagai salah satu pelatih paling menjanjikan di kawasan Asia. Saat menangani tim Uzbekistan, ia menerapkan filosofi sepak bola modern yang menekankan intensitas, transisi cepat, serta pemanfaatan pemain muda berbakat. Di bawah kepemimpinannya, Uzbekistan dikenal sebagai tim yang disiplin, terstruktur, dan sulit dibaca lawan. Keberhasilannya membawa tim usia muda Uzbekistan tampil meyakinkan di berbagai turnamen internasional membuatnya dianggap sebagai pelatih masa depan. Tidak sedikit pengamat internasional yang menyebut Kapadze sebagai pelatih dengan paket komplit, taktikal, progresif, dan memiliki kemampuan membangun tim dalam jangka panjang. Banyak yang menilai bahwa Kapadze juga memiliki karakter kepelatihan yang cocok dengan kultur sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Cara ia mengembangkan pemain muda secara bertahap, memberikan kepercayaan kepada talenta potensial, dan memaksimalkan intensitas permainan dianggap relevan dengan karakter generasi pemain Indonesia saat ini. Respon publik, harapan tinggi, dan antusiasme meluap kabar mengenai potensi kedatangan Kapadze ke Indonesia langsung mengundang rasa penasaran publik. Media sosial dipenuhi komentar yang menyambut positif kemungkinan tersebut. Banyak warganet menyebut bahwa PSSI kali ini benar-benar mempertimbangkan opsi pelatih yang tepat. Menurut sebagian supporter, Kapadze adalah sosok yang mampu memberikan perubahan cepat sekaligus membangun fondasi jangka panjang. Dengan banyaknya pemain Indonesia yang kini berlaga di luar negeri dan mulai memiliki pengalaman internasional,
Mereka percaya bahwa kedatangan pelatih dengan standar Eropa Timur seperti dia akan mampu meningkatkan kualitas permainan timnas secara signifikan. Jika Kapadze diterima, ini kabar yang sangat membahagiakan. Dia terbukti gacor saat melatih Uzbekistan dan punya visi yang jelas. Ini bisa jadi titik baru bagi kebangkitan sepak bola Indonesia, ujar salah satu komentar warganet yang viral di platform X. Potensi wawancara, apa yang mungkin dibahas PSSI? Jika benar wawancara antara Kapadze dan PSSI berlangsung pekan depan, sejumlah isu strategis diperkirakan akan menjadi agenda pembahasan utama. Di antaranya adalah visi jangka panjang timnas, pemilihan pemain, rencana menghadapi turnamen terdekat, hingga pola pelatihan yang ingin diterapkan. PSSI kemungkinan akan menilai apakah pendekatan taktik Kapadze cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Begitu pula dengan kesiapan Kapadze menghadapi tekanan tinggi sebagai pelatih kepala timnas yang memiliki jutaan pendukung fanatik. Selain itu, isu teknis seperti komposisi tim pelatih pendamping juga akan menjadi fokus penting. Publik berharap bahwa jika Kapadze benar masuk tahap wawancara, PSSI akan memberikan ruang bagi pelatih tersebut mengekspresikan visi jangka panjang, bukan sekadar menuntut hasil instan. Banyak yang memandang bahwa timnas membutuhkan pelatih visioner yang tidak hanya memikirkan laga esok, tetapi juga 5 hingga 10 tahun ke depan. Apakah Kapadze sosok yang tepat untuk Indonesia? Banyak yang menganggapnya sebagai kandidat ideal. Para analis sepak bola tanah air menilai bahwa Kapadze memiliki kombinasi kualitas yang sangat langka, pengalaman internasional, kemampuan mengembangkan pemain muda, serta filosofi bermain yang selaras dengan tren sepak bola modern. Sebagian menyebut bahwa jika Indonesia ingin bersaing di tingkat Asia, pelatih seperti Kapadze merupakan pilihan natural. Di sisi lain, karakter disiplin yang ia terapkan dinilai cocok untuk memperbaiki konsistensi permainan timnas. Dengan jadwal kompetisi yang ketat, turnamen beruntun, dan tekanan publik yang besar, Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang mampu mengatur ritme tim dengan tepat. Kebiasaan Kapadze menyiapkan taktik berbeda untuk lawan berbeda juga dapat menjadi keuntungan besar bagi timnas, mengingat Indonesia kerap berhadapan dengan tim-tim yang memiliki gaya bermain beragam di Asia. Menanti kepastian akankah Kapadze mengisi kursi panas timnas Indonesia? Meski seluruh kabar ini masih bersifat rumor dan belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun Kapadze, publik tetap menaruh harapan besar. Nama pelatih asal Uzbekistan itu sudah cukup untuk menghidupkan optimisme baru di tengah pendukung Garuda yang selama ini menantikan arah baru untuk timnas. Jika benar wawancara akan dilakukan pekan depan, ini akan menjadi momen krusial. Momen yang mungkin menentukan arah masa depan timnas Indonesia, baik dari segi filosofi, gaya bermain, maupun pembinaan pemain. Untuk saat ini, publik hanya bisa menunggu perkembangan lebih lanjut. Namun satu hal yang pasti, kehadiran nama Timur Kapadze dalam bursa pelatih timnas sudah membuat semangat baru tumbuh. Bila rumor ini berubah menjadi kenyataan, Indonesia berpotensi memasuki babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Dan jika itu terjadi, banyak yang percaya Garuda kini benar-benar siap terbang lebih tinggi. Nova Arianto ungkap informasi mengejutkan, pekan depan akan ikut wawancarai calon pelatih timnas Indonesia bersama Dirtek. Isyaratkan nama Timur Kapadze masuk radar PSSI. Oh, benarkah? Kata Nova Arianto, semua akan indah pada waktunya, mohon ditunggu berita baiknya. Saya sebagai pribadi bangsa Indonesia ingin mencurahkan waktu dan hidup saya untuk timnas Indonesia. Saya juga berharap timnas Indonesia senior segera mendapatkan pengganti pelatih terbaik ke depannya. Pecinta sepak bola Indonesia kembali dibuat terhenyak setelah sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut salah satu figur penting di balik layar timnas Indonesia.
Asisten pelatih Timnas, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa pekan depan dirinya akan ikut terlibat dalam sesi wawancara calon pelatih baru Timnas Indonesia bersama Direktur Teknik. Informasi ini sontak memantik euforia besar, sekaligus menambah tebal kabut spekulasi mengenai siapa sebenarnya sosok yang tengah dibidik PSSI untuk menduduki kursi pelatih kepala. Dalam keterangannya, Nova tidak menutupi bahwa salah satu nama yang kuat disebut publik, yakni Timur Kapadze, memang masuk dalam radar PSSI. Bahkan ia memberikan jawaban yang membuat rumor menjadi semakin panas. Jika Anda bertanya apakah itu Timur Kapadze, ya bisa jadi itu memang salah satu calon terbaik kami. Tapi tetap tunggu hasil pastinya, ujarnya, membuat jagat sepak bola nasional langsung riuh. Ungkapan singkat tersebut justru menjadi pemicu utama antusiasme publik, karena Nova selama ini dikenal jarang berbicara spekulatif atau melempar pernyataan tanpa landasan. Nama Kapadze sendiri sedang menjadi buah bibir setelah beberapa laporan menyebut bahwa ia diminati sebagai calon pelatih Timnas Indonesia. Reputasinya saat menangani tim Uzbekistan, terutama kelompok usia muda, membuatnya dipandang sebagai sosok pelatih modern yang mengerti cara membangun fondasi jangka panjang. Gaya bermain cepat, disiplin ketat, serta kemampuan memaksimalkan potensi pemain muda adalah ciri khas Kapadze, sesuatu yang dinilai sangat sesuai dengan karakter Timnas Indonesia saat ini. Pernyataan Nova membuat diskusi publik kian berkembang. Banyak penggemar Timnas yang menilai bahwa keterlibatan dirinya dalam proses wawancara bukan sekadar formalitas. Sebagai sosok yang terjun langsung dalam latihan, memahami dinamika pemain, dan mengetahui karakter tim secara detail, kehadiran Nova dalam proses seleksi berarti PSSI benar-benar mempertimbangkan kecocokan pelatih baru dengan struktur tim yang sudah terbentuk. Hal ini menjadi kabar positif karena proses pemilihan pelatih tidak hanya dilakukan berdasarkan nama besar, tetapi juga kedalaman pemahaman terhadap tim. Nova menekankan bahwa para kandidat yang akan diwawancarai memiliki visi dan karakter berbeda-beda. Menurutnya, PSSI akan menilai secara menyeluruh mulai dari metode latihan, filosofi bermain, pendekatan pengembangan pemain muda, hingga kemampuan calon pelatih memahami kultur sepak bola Indonesia. Ia tidak menampik bahwa beberapa calon memiliki profil sangat menarik, dan salah satu di antaranya memang sesuai dengan rumor yang telah beredar luas. Pernyataan Nova turut memunculkan berbagai interpretasi. Ada yang meyakini bahwa Kapadze hampir pasti menjadi salah satu yang akan bertemu langsung dengan tim teknis. Ada pula yang menduga bahwa PSSI sebenarnya memiliki lebih dari satu nama besar yang tengah dipertimbangkan, namun memilih merahasiakannya sampai proses wawancara selesai. Apapun kenyataannya, publik merasakan bahwa proses ini berbeda dari sebelumnya, lebih tertutup, lebih serius, dan lebih terstruktur. Di media sosial, reaksi pendukung Timnas Indonesia sangat beragam, namun mayoritas bernada optimis. Banyak yang memuji langkah PSSI karena dianggap mulai mengambil arah baru dengan membidik pelatih yang memiliki pendekatan modern. Sejumlah komentar menyebut bahwa Timnas butuh pelatih berani yang mampu membawa standar latihan dan taktik ke level lebih tinggi. Terlebih dengan semakin banyak pemain Indonesia yang meniti karier di luar negeri. Momentum ini dinilai tepat untuk perombakan besar di tubuh Timnas. Jika wawancara benar dilakukan pekan depan, itu berarti proses pengambilan keputusan telah memasuki tahap akhir. Pada sesi itu, para calon pelatih akan mengungkapkan visi mereka mengenai masa depan Timnas Indonesia, termasuk bagaimana mereka membangun sistem permainan, mempersiapkan kompetisi jangka panjang, hingga strategi menghadapi tekanan publik yang besar. Wawancara tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi tim teknis untuk mengevaluasi apakah calon pelatih memiliki kemampuan beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang memiliki dinamika unik. Meski Nova memberikan sinyal kuat tentang Kapadze, ia tetap mengingatkan publik untuk bersabar menunggu hasil final.
Hal itu justru semakin menambah magnet pemberitaan, membuat banyak pihak berspekulasi apakah ini strategi komunikasi terukur dari PSSI atau memang ada kandidat utama yang tengah didekati secara serius. Apapun kemungkinannya, pernyataan Nova telah mengubah suasana dari spekulasi liar menjadi harapan yang terasa lebih konkret. Kini publik hanya menunggu waktu. Dalam beberapa pekan ke depan, bisa jadi masa depan timnas Indonesia akan berubah arah. Bila benar seorang pelatih dengan pendekatan progresif seperti Kapadze datang, Indonesia mungkin memasuki era baru pembinaan sepak bola. Namun bila PSSI memilih sosok lain, keputusan tersebut tentu sudah melalui proses evaluasi panjang bersama para staf teknis termasuk Nova. Untuk saat ini, satu hal yang pasti semua mata tertuju pada pekan depan pada sesi wawancara yang disebut Nova sebagai titik penting menuju babak baru timnas Indonesia. Para pendukung Garuda berharap keputusan kali ini menjadi titik balik agar timnas dapat melangkah lebih percaya diri, lebih matang, dan lebih kompetitif di kancah internasional. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia akan mendapatkan pelatih yang terbaik. Berat Gabriel Magalhaes absen sebulan. Arsenal menerima kabar buruk setelah Gabriel Magalhaes dipastikan mengalami cedera otot paha. Menurut laporan ESPN, bek asal Brasil itu harus menepis setidaknya 1 bulan. Cedera tersebut didapat saat ia membela timnas Brasil dalam laga uji coba melawan Senegal, di mana ia ditarik keluar pada babak kedua setelah merasakan ketidaknyamanan di pahanya. Hasil pemeriksaan awal memproyeksikan Gabriel absen sekitar 4 pekan, bahkan bisa lebih lama jika pemulihannya tidak berjalan cepat. Bagi Mikel Arteta, ini menjadi pukulan besar mengingat Gabriel adalah pilar utama pertahanan Arsenal. Musim ini ia tampil nyaris sempurna, selalu menjadi starter di Premier League dan Liga Champions, serta berperan penting dalam 7 clean sheet dari 11 laga liga. Kontribusinya bukan hanya dalam bertahan, Gabriel juga mencetak 2 gol dan 3 assist di semua kompetisi. Dengan masa absen tersebut, ia berpotensi melewatkan laga-laga besar, termasuk Derby London Utara kontra Tottenham. Menurut Anda, bisakah Arsenal tetap solid tanpa Gabriel? Siapa yang paling layak menggantikannya? Tinggalkan komentar Anda. Berikut versi yang lebih menarik dengan bahasa yang benar, tetap menjaga arti dan isi, dan panjang kurang lebih 1000 karakter. Top Marco Top. Manchester City ingin dapatkan talenta muda asal Jerman. Seorang talenta muda Bundesliga sukses menarik perhatian Manchester City. The Citizens kini tengah memantau perkembangan sang pemain, meski harus bersiap menghadapi persaingan ketat dari klub lain yang juga mengincarnya. City disebut ingin menambah kualitas lini serang, terutama karena musim ini mereka sangat mengandalkan Erling Haaland yang telah mencetak 14 gol dalam 11 laga Premier League. Meski demikian, beberapa pemain lain juga tampil impresif sebelum jeda internasional November. Nama Said Elmalah menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya di musim debut bersama FC Köln. Pemain berusia 18 tahun itu telah mencetak 4 gol dari 10 laga Bundesliga. Tak heran bila kini ia diminati banyak klub, termasuk City, yang kemungkinan harus menyiapkan dana sekitar 40 juta euro karena kontraknya berlaku hingga 2030. Selain City, 2 raksasa Jerman Borussia Dortmund dan Bayern juga dikabarkan memantau Elmalah. Akankah City mampu memenangkan perburuan ini? Bagaimana menurut Anda para pembaca? Pemain keturunan Indonesia Gabriel Han Wilhoffking bosan di Manchester City U21, pilih pensiun sebagai pesepak bola. Keputusan mengejutkan datang dari talenta muda berdarah Indonesia, Gabriel Han Wilhoffking. Pemain yang pernah disebut sebagai prospek paling menjanjikan di Tottenham Hotspur ini menolak perpanjangan kontrak Manchester City dan memilih meninggalkan jalan sebagai pesepak bola profesional. Kini ia fokus melanjutkan pendidikan di Universitas Oxford setelah merasa dunia sepak bola membuatnya bosan dan kurang terstimulasi secara intelektual. Perjalanan Wilhoffking sendiri cukup berliku. Ia sempat melihat Amerika Serikat sebagai jalan untuk menggabungkan pendidikan dan karier profesional, bahkan menerima tawaran UCLA sebelum akhirnya berubah arah setelah muncul peluang bermain di Manchester City.
Meski pengalaman bersama tim elite, termasuk latihan bersama Haaland, De Bruyne, dan arahan langsung Pep Guardiola sempat membuatnya kagum, rasa jenuh justru semakin kuat. Latihan intens, tekanan tinggi, dan rutinitas yang ia sebut membuatnya berlari seperti anjing mengejar bola membuatnya kehilangan gairah. Akhirnya, Wilfried memilih jalan baru meninggalkan sepak bola dengan rasa lega karena sudah mencoba yang terbaik. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan berani ini? Apakah tepat bagi pemain muda untuk memilih pendidikan dibanding karier sepak bola? Silahkan tinggalkan komentar Anda.